Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Hari ini adalah hari trading ke-7 di tahun ini. Kita IHSG ditutup positif, ada alert juga Mika Omed, apakah ini sektor kesehatan? Saya tidak tahu, saya tidak baca berita, tapi faktanya ada Eee, robot big data analisisnya memberikan, alert Mika dan Omed. Apakah kita harus beli? Ya analisa dulu ya, nanti gitu. Oke, Bapak Ibu, dari kalau kita, nonton Bloomberg atau baca berita ekonomi global, mixing ya Bapak Ibu, tidak ada yang signifikan, juga tidak berita tentang, perang ya ada, terus inflasi Amerika juga ada gitu, nggak ada yang terlalu dominan, oke. Jadi mix juga ya Bapak Ibu. Baik, nanti kita akan bahas berdasarkan volume price analysis aja. Ini dia trading snapshot-nya, Bapak Ibu bisa lihat kalau kita, faktanya dia tutup positif. Setelah kemarin koreksi dalam, dia tutup positif 0,34. Nah, yang penting kita itu bagaimana cara dia tutupnya dan lihat pagi-pagi kemarin ada opening gap tadi pagi ada opening gap dan lalu dia langsung naik. Kemarin opening gap up, dia turun ke bawah. Jadi mulai tampaknya terjadi volatilitas yang tinggi, apa artinya? Sekarang terjadi pertempuran supply and demand. Jadi supply-nya tetap ada, demand-nya mulai masuk ya. Demand-nya mulai masuk. Cuma maka dia sangat volatile sekali. Artinya dia menyentuh kalau pakai chart VBP nanti, VBP dia sudah menyentuh zona-zona demand nih, ada ujung-ujung demand, maka dia volatile di situ. Nah, di sini tujuh ke bawah, mungkin di bawah ini adalah zona demand gitu, makanya langsung dia naik ke atas. Begitulah teorinya ya. Kita akan lihat nanti price discount everything, volume validate. Sesuai dengan prinsip-prinsip volume price analysis. Positif, HIG-nya 0,34 Bapak Ibu, total value-nya masih di bawah 10 triliun dan kita lihat asingnya tetap net buy ya, net buy di 22 miliar. Oke. Tapi kita lihat yang net buy yang beli BBCA, Bank Mandiri sudah tidak lagi signifikannya BBCA bahkan tidak masuk di 5 besarnya net buy. Oke, tapi tidak keluar juga BBCA. Bank Mandiri masih ada masuk dia sekitar 44 miliar. Jadi mungkin gelombang pertamanya fund manager kelas kakapnya sudah masuk untuk menggerakkan IHSG, mereka juga tidak keluar, berada di dalam sekarang itu ya. Oke, seperti itulah. Kalau yang signifikan di ASI, saya tidak tahu apa beritanya, masih apakah hubungan dengan Daihatsu atau apa, Astra. Saya tidak tahu. Nanti kita lihat. Bapak Ibu mau melihat, silakan Anda melihat chartnya nanti. Kita lihat price-nya, lihat volumenya. Sekarang kita di sini di all market-nya juga net buy 85 miliar hingga year to date kita menjadi 4,1 triliun. Infra, financial dan material sebagai pendorong dan di all market hari ini 33% asingnya ya. Baik, alertnya muncul Mika dan Omed mulai dekatan ya Bapak Ibu jam 2:30 gitu mereka keluar. Oke, ini nanti kita akan pilih salah satu, kita akan bahas detail nanti Bapak Ibu kalau berminat di saham lainnya juga silahkan mudah-mudahan saya bisa sharing ya caranya gitu. Jadi dia terkirim alert ini Bapak Ibu terkirim ke Telegram bot, Bapak Ibu bisa join atau langsung akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Juga silahkan join ke Telegram channelnya. Ini ada website, Instagram, dan sosial medianya. Bapak Ibu silahkan follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nyalakan loncengnya, mudah-mudahan selalu terupdate ya kalau saya update video tentang analisa saham. Baik, saya bacakan dulu disclaimer-nya, singkat saja video ini saya buat tujuannya untuk edukasi Bapak Ibu. Kita akan praktis nanti, Bapak Ibu silakan akses robotnya. Lalu kalau saya ketik perintah di robotnya, Bapak Ibu ikuti ya, jadi sambil praktek begitu. Jadi disclaimer-nya Tayor, trade at your own risk, silahkan dibaca sendiri disclaimer yang lainnya. On ya. Bercepat aja, sekarang kita pindah langsung ke dalam menggunakan Telegram bot-nya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya Bapak Ibu. Jadi di sini ada Delquan bot, Bapak Ibu bisa cek link-nya di deskripsi video. Bapak Ibu bisa kalau pertama kali menggunakan, Bapak Ibu bisa cek help-nya. Ini adalah list perintah yang ada. Mudah-mudahan kita bertambah terus ya. Bapak Ibu bisa cek ke atasnya satu persatu. Jadi kita akan coba lakukan walaupun tidak bisa semua ya. Tapi
yang mayoritas saja untuk melakukan full analisa. Nanti untuk analisa singkatnya, sisa sahamnya. Oke, untuk tutorial juga ada di sini, tutorial Bapak Ibu bisa pelajarin tutorialnya juga tidak hanya tentang robot ini, tapi juga tentang psikologi trading, tentang apa yang bisa saya gunakan untuk tutor trading plan, juga macam-macam lah ya Bapak Ibu. Sini ada volume price analysis yang biasa di dalam workshop volume price analysis. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikut workshop, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya di sini ya. Nanti kalau ada rezeki, Bapak Ibu bisa ikut workshop, baik itu trading as business ataupun kelas advance-nya volume price analysis. Oke, mari kita mulai pembahasan after market close-nya. Seperti biasa, apa yang kita lakukan? Pertama kali Bapak Ibu ketik adalah perintah alert. Alert ini adalah hasil big data, dia akan terkirim secara sekuensial. Lihat ini ada jamnya. Dan begitu dia keluar, tidak bisa berubah lagi. Artinya no repainting ya, no repaint. Bisa saja dia keluarnya misalnya kemarin jam 9 atau jam 10 dia keluarnya, 1 jam setelah market buka, nanti mau pre-closing dia dibanting bisa saja. Kan dia tidak tahu. Oke, itu dia. Kita tahu dari perintah alert ini keluar Mika dan Omet. Bapak Ibu bisa cek nanti dengan Rekom. Nah, biasanya yang kita cari itu kan, kita tidak hanya mengandalkan alert robot saja. Kita akan cek screening saham lainnya. Kalau dia keluar di alert, keluar di rekom, bahkan keluar di ledakan volume, biasanya itu pasti ada sesuatu ya. Pasti ada sesuatu. Kita tidak tahu, maka kita analisa. Nah, berikutnya Bapak Ibu ketik rekom, maka dia akan keluar hasil screening dari end of day data ya, di tanggal 10. Dari volume price analysis, dia ada cepin. Cepin ini katanya end of bearishness, sebentar lagi bearishnya akan selesai. Heal, kesehatan ya, returning, ICBP bullish sign, ini Bapak Ibu. Tidak ada alert, tapi silahkan dianalisa. LPPF, ini LPPF sign of weakness, hati-hati. OMED, nah ini keluar ada alert. Strength returning saya tidak punya OMED. OMED dulu pernah saya beli di sekitar 170 atau berapa, di atas 200-an saya jual, lumayan itu dapat 20% ya, nggak lama itu, sempat cepat saja ada alert waktu pertama kali OMED keluar alert ketika ada masuk kompas 100, maka saya langsung beli karena melihat sejak IPO udah turun terus. Ini OMED ya, sekarang saya tidak punya, sudah sell on strength. Oke, berikutnya kita lihat Tekim ya di sini Bapak Ibu kalau mau analisa Tekim. OMED keluar lagi di BDT, lalu kita lihat juga di sini OMED keluar juga Bapak Ibu. MTEL ini bagus nih. Potensial reversal. Kalau Bapak Ibu lihat candle pattern ada potensial reversal, biasanya itu sinyalnya bagus. Mungkin besok baru alertnya dia. OMED ada di sini. Kita punya Mika nggak ada ya? Mika. Dia sini ada Heal, Mika nggak ada. Oke, Rocket Jet ada MTEL dan Telkom. Silahkan Bapak Ibu analisa karena di Rocket Jet ada MTEL dan Telkom. Lalu di PWS ada buka dan sell. Dia MDK sinyal sell ya, MDK dan buka. ISAT Golden Cross, lalu Dead Cross-nya ASI Unilever WiFi, hati-hati ya Bapak Ibu. Si upper downtrend breakout BBTN. BBTN kemarin alert kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan ini signifikan bagus BBTN. Baik, selain itu yang salah satu favorit saya adalah kita melakukan screening saham ledakan volume ya, SCR Vboom. SCR Vboom, kita screening saham-saham ledakan volume SCR Vboom. Ya, ada 2 saham yaitu HITS dan OMED. Jadi saya tidak punya OMED Bapak Ibu karena kemarin fokus ke BBTN analisanya. Sekarang ada OMED. Nah, OMED ini muncul di mana-mana. Saya tidak punya, jadi analisanya ini fair ya Bapak Ibu. Kita lihat, saya juga belum tahu nih sekarang OMED seperti apa. Oke, selain itu kita lihat SCR saham-saham yang ekstrim. Ekstrim baik ekstrim fear ataupun ekstrim greed ya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, sudah ada nih tentang screening ekstrim. Jadi dia fear ada 10, 9 tambah 1 karena di 0 ya. Ada 10 saham fear, baru kita lihat ada 25 saham greed. Jadi banyak yang sell on strength sudah saatnya ini ya. Oke, secara jumlah. Oke, Bapak Ibu itu saja. Nanti kalau mau screening panic, screening itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Ada di sini nih, kalau untuk screening itu Bapak Ibu ketik help, sekali lagi mohon maaf. Di sini ada SCR itu artinya screening bisa digunakan. Baik itu oval, undervalue bisa dilakukan sendiri.
Oke, screening sudah, tampaknya kita akan membahas OMED karena OMED muncul di mana-mana. Apakah dia akan memberikan profit? Kita tidak tahu, tapi layak untuk dianalisa lebih lanjut. Setelah analisa, kita bikin tutorial untuk trading plan-nya. Oke, karena tadi ada yang komentar bilang sinyalnya tidak bagus, hari ini tidak bagus. Kalau saya sih justru kalau IHSG bisa turun dalam malah bagus karena saya pasang order buy on weakness di beberapa saham yang sudah profit taking karena sudah mentok pattern ya. Sekarang kita akan lihat dulu pembahasan tentang langsung saja ke composite. Kita mulai dengan Speedo composite. Oke, ini speedometer. Bagaimana speedometer? Kemarin dia melemah ya. Kemarin dia sudah masuk ke zona fear. Sekarang demand-nya masuk. Artinya Bapak Ibu, dia kemarin fear, sekarang kemasukan demand, dia pindah lagi ya. Kemarin kan supply-nya masuk. Makanya perlunya untuk kalau Bapak Ibu punya 5 saham, dimonitor terus nih posisi speedometernya ya Bapak Ibu. Kalau sampai di extreme fear, Bapak Ibu langsung, terutama di extreme fear dan extreme greed. Karena kita butuh, kalau di extreme fear, kita punya mau buy on weakness, mau nambah barang, dekat-dekat demand zone, kita bisa lakukan. Kalau mau kita punya, sudah extreme greed, bisa sell on strength dulu, begitu ya. Walaupun tidak jual semua, paling enggak Bapak Ibu bisa jual 10%, 15% supaya nanti punya cash gitu. Oke, setelah kita lihat speedometer, kita lihat star C0. Kemarin tuh nggak bisa, saya juga nggak tahu. Saya lihat datanya nggak ada masalah. Tapi nggak muncul dia. Nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan ini muncul lah ya Bapak Ibu. Nggak tahu. Muncul ya. Kenapa saya nggak ngerti kemarin nggak muncul. Oke. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah rotasi bintang, artinya bisa dikatakan ada rotasi saham atau rotasi sektor dengan pusat rotasi adalah composite. Tutorialnya sudah ada, silakan ditonton dulu, karena kalau saya jelasin waktunya tidak cukup. Pusat rotasi ada composite. Sekali lagi, guideline-nya adalah dalam pembahasan rotasi bintang atau pergerakan rotasi saham, kita harus pakai kalimat relatif. Ya, relatif siapa pusat rotasinya ya. Jadi tanggalnya sudah benar, kita lihat finance saat komposit menguat, dia terjadi akselerasi, cyclical juga, energi menguat, tapi jarak antar bintangnya memendek. Artinya ini mungkin kalau ini ciri-ciri awal dia mau berbelok. Basic terus melemah, teknologi juga melemah, kesehatan berbalik arah atau gimana nih kesehatan nih? Numpuk-numpuk dia. Nanti harus lihat cat sendiri itu Bapak Ibu, star C nomor 5 gitu. Properti menguat, ini properti ini dia bergerak terus gitu ya. Ini dalam senyap dia bergerak terus nih ya, apakah itu Citra, apakah itu Pakuwon, Semarkon ya. Salah satu harus punyalah kita lah properti kalau dia siap-siap ke siklus seperti ini. Non siklus yang impra jelek Bapak Ibu, trans lebih lumayan lah ya. Jadi yang di tekno mungkin dia masih harus jatuh dulu. Ya kecuali infra, tekno nggak tahu kesehatan harus lihat detail, mereka menguat ya. Nanti kita akan lihat kesehatan di OMED. Kalau numpuk-numpuk gitu kadang-kadang nggak kelihatan. Sekarang kita akan lanjut dengan apalagi kita langsung saja pembahasan chart volume ya Bapak Ibu. VPA monthly-nya sudah sering saya lakukan. Bapak Ibu nonton aja after market close sebelumnya. Kita kemarin gagal untuk all time high, maksudnya break new high tapi dia close di bawah Doncian, berarti batal. Sekarang kita lihat VPA weekly composite. Ingat, ini hari Rabu. Jadi belum sempurna, masih 3 hari. Kita masih ada perdagangan hari Kamis dan Jumat. Artinya volumenya belum valid. Bukan tidak valid, belum. Oke. Ini dia untuk chart weekly Bapak Ibu. Sinyalnya belum ada, volumenya masih low karena hari Rabu. Oke, itu dia kita punya high yang sudah di break di sini. Ini dia nanti di break di atas sana. Lalu kita selama tahun 2002 kita punya pattern beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas sampai kemudian dia di sini. Oke. Plannya masih sama Bapak Ibu. Dia lihat naik, 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 naik. Kalau kenaikan ini harus ada koreksi supaya apa? Dia punya membentuk high low
dia bisa naik lagi ke atas ya. Kalau dia nggak pernah membentuk high low, bahaya. Sekali turun dia bisa bablas ke bawah. Nah, pas dia high low, ini kesempatan kita buy on weakness. Kemarin saya sudah mulai buy on weakness ya. Jadi kelihatannya memang sudah ada demand di daily yang disentuh. Nah, hari ini dia naik ke atas. Artinya demand-nya sudah masuk, speedometernya sudah balik ke netral. Mungkin sudah ada demand yang masuk. Kita nggak tahu apakah masih turun ke bawah, ya tidak tahu karena belum kejadian. Sekarang kita lihat price dan volumenya saja, itu yang paling simpel kelihatannya Bapak Ibu. Tidak asumsi, data. Datanya apa? Price. Price spread maksudnya ya, spreadnya wide. Artinya dari hari Senin dalam minggu ini mereka punya spread yang besar, harganya bergerak rentangnya jauh di relatif terhadap yang lainnya, wide istilahnya ya. Nah, tapi dia bearish candle, artinya ini adalah tekanan jual hingga dia sampai hari Rabu ini dia minus. Lalu lihat ada ekornya, berarti sudah ada perlawanan. Berarti kita curigai di sebelah sini sudah ada demand. Lalu price kan, itu fakta ya Bapak Ibu. Tidak asumsi, itu faktanya seperti itu. Candlenya merah. Volumenya seperti apa? Secara relatif terhadap satu candle sebelumnya, dia low, masih low. Kenapa? Dia masih 3 hari trading. Ini catatan 4 hari trading. Lalu fakta lainnya, dia masih di bawah rata-rata 20 hari. Oke, maka di sini tulis low volume. Itu saja. Nanti Bapak Ibu berdasarkan ilmu volume price analysis, kalau candlenya merah, volumenya kecil, saatnya kita buy on weakness, hajar kanan lah kalau bila perlu ya. Tapi kalau candlenya merah, volumenya tiba-tiba lebih tinggi, kita harus siap-siap exit juga. Karena artinya supply-nya besar, candlenya merah, bearish, dan disupport, divalidasi oleh volume. Seperti itu. Tapi kapan itu? Nanti hari Jumat kita lihat detail analisa ya. Bapak Ibu tonton dulu tutorialnya lah, biar apa yang saya sampaikan tuh langsung jelas. Baik, kita akan lihat VBP Weekly Composite. Kita lihat, benar nggak dia menyentuh demand zone? Ya, sepertinya masuk ya. Demand zone-nya di mana? Demand zone-nya adalah waktu dia, ini ya. Jangan dulu. Di mana taruh ya? Di sini nggak apa-apa lah. Oke. Ini ya Bapak Ibu, demand zone-nya di mana? Ya, demand zone kita tarik karena dia di atas, mungkin mulai di sini bisa ya, demand zone mulai di sini sampai sini yang panjang inilah ya. Oke, ini kalau ditarik mungkin di sini. Oke. Sampai sini. Jadi dia coba masuk, demand-nya nih sudah ada melawan. Mungkin yang panjang ini ya, di sini melawan. Oke. Kalau dia masih terus supply-nya masih besar, ini ada demand yang besar juga ya Bapak Ibu. Biarkan dia turun, artinya kalau bila kira masih lebar gini, Bapak Ibu beli jangan taruh agresif. Agresifnya nanti di sini. Ya, atau agresifnya di sini. Karena kita tidak tahu ya apakah ini demand yang dominannya yang mau dites supaya larinya jauh. Makin dalam dia retrace biasanya kalau ada demand yang kuat menahan begini apa lemparan expansionnya juga jauh ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia seperti karet men lah ya, karet lentur melesat dia gaya pegasnya. Oke itu. Jadi kesimpulannya bahwa sudah kelihatan dia menyentuh demand zone maka demand-nya masuk. Jadi bisa dijelaskan dengan volume price analysis Pak. Oke, sekarang kita lihat VPA, composite. Kita lihat daily-nya, lebih jelas biasanya. Oke, daily belum kelihatan demand-nya, kita cuma mau lihat dia ada candle terakhir ini tidak berhasil close di atas, artinya dia mungkin masih bisa turun ke bawah. Tidak tahu, tapi yang perlu saya ingat ini adalah ada gap ya Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah lower Donchian, dia sekarang berada ini tepat ya. Oh iya. Close sedikit di atas mid Donchian. Mid Donchian-nya 7224, dia 7227 atau 7253. Dia sempat turun di bawah mid Donchian, sekarang naik lagi ke atas, apakah ke bawah? Ya bisa. Tapi kita akan cek demand-nya di mana sih bawah ini. Jadi harusnya masih punya amunisi untuk besok mudah-mudahan. Kalau dia turun kita bisa buy on weakness. Caranya gimana? Lihat VBP untuk menyiapkan plan ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan data kalau kita membuat pekerjaan itu enggak gambling. Composite ya. Oh, lupa dulu. Lupa. Hari ini saya belum bahas volume. Volumenya less than average.
tapi hampir sama dengan kemarin Bapak Ibu, dan candlenya hijau berarti memang ada demand yang masuk setelah dia sentuh bawah. Itu tadi saya lupa jelasin volumenya ya, volumenya ya masih di bawah rata-rata 20 hari, tapi di rata-rata dengan kemarin-kemarin dia hampir sama nih. Oke, sekarang kita jelaskan dengan ini untuk posisi demand zone. Oke, Bapak Ibu kalau ditarik ya, ini ada candle merah ya, ini ada candle merah. Mungkin candle merah ini kita tarik ke sana. Bapak Ibu nanti bisa tarik garis. Ya, ini anggaplah saya tepat ya Bapak Ibu narik, dia sentuh ke bawah, dia naik ke atas. Artinya memang menyentuh demand zone. Walaupun di sini sebenarnya ada demand ya Bapak, sebenarnya demand-nya juga ada di sini, dia tekan ke bawah, sekarang dia melesat ke atas karena ini ada demand zone sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu besok, kalaupun dia jatuh lagi, di bawah ini masih banyak demand ya, demand. Mudah-mudahan dia tidak tembus dan dia bisa naik ke atas. Oke, bisa pakai retracement Bapak Ibu, retracement Fibo apakah dari sini sampai sini ini retracement-nya berapa atau dari sini, cari Fibonacci retracement apakah sini sampai 50%. Kalau 50% mungkin kita bisa tunggu di arah Fibo retracement 50%. Oke itu, kita akan lanjut pembahasan sahamnya. Jadi yang kita pilih tadi untuk analisa lengkap adalah OMED, sisanya Mika kita akan analisa singkat saja 4 atau 5 chart karena waktu juga terbatas. Oke. Untuk analisa saham Bapak Ibu bisa ikutin step by step urutannya seperti ini. Pertama ya tadi alertnya adalah kita cek dulu ya, alertnya adalah Mika dan Omed. Dari hasil cek rekom, tekan volume, kita akan membahas Omed. Apakah bagus, apakah akan profit atau tidak? Ya kita tidak tahu kan, kita tugasnya menganalisa saja dulu. Nanti berikutnya urusan trading plan dan eksekusi urusan lain lagi. Oke, Omed, kita mulai dengan mengecek alert Omed. Tujuannya mengecek apakah ini fresh atau tidak. Ataukah dia pertama kali minimum dia 1 bulan belakangan dia tidak ada alertnya. Kalau kita lihat alert terakhir tanggal 24, sekarang tanggal 10 berarti boleh dikatakan alert ini fresh ya Bapak Ibu. Setelah sekian lama tidak ada alert, akhirnya dia keluar lagi alert untuk dari big data. Oke. Fresh dia artinya kita bisa mungkin 50% buy jaga atas jaga bawah. Biasanya dia kalau fresh ini alert yang fresh makanya dia akan kelihatan bottoming-nya ya. Stop loss-nya tidak jauh. Kalau dia sudah alert ke-5, ke-6, ke-7 itu biasanya sudah naik tinggi. Sekarang kita akan lihat speedometernya, speedometer. Apakah dia langsung ekstrim? Oh, fear ya. Artinya boleh dikatakan mungkin kemarin ekstrim atau fear, sekarang demand-nya masuk. Atau kemarin ekstrim, demand-nya masuk, sekarang fear, kalau nanti masuk lagi dia akan pindah ke netral. Makanya perlu dimonitor ya tiap hari Bapak Ibu menggunakan robot ini kita melihat psikologinya. Jadi kalau dia kemarin ekstrim, wajar mungkin sekarang saatnya buy on weakness tadi, sekarang dia masuk demand-nya. Oke, setelah itu kita lihat star OMED. Ini adalah rotasi saham OMED dengan pusat rotasi dengan pusat rotasinya adalah composite ya. Kita lihat di sini. Oke. Tanggalnya sudah benar, tanggal 10 Bapak Ibu. Lihat OMED ini sebenarnya dia dalam beberapa hari ini melemah relatif. Tentu pakai kalimat relatif ya. Relatif terhadap pergerakan composite. Jadi dia melemah dan hari ini dia ada perlawanan putar balik sedikit ya. Jadi ada demand-nya masuk. Begitu juga dengan sektor kesehatan ada pembalikan. Tadi kan nggak kelihatan tuh ya. Sekarang kita pakai individual dia bisa kelihatan sebenarnya kesehatan dia ada perbalikan arah. Walaupun begitu tidak terlalu jelas. Dua-duanya berada di zona panik. Mungkin kemasukan demand sekarang akan bergerak menuju hope. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, tapi dia masih di luar segitiga ini ya, seperti tutorial. Bapak Ibu bisa nonton tutorial penjelasan tentang rotasi bintang daily di atas ini nanti akan saya tambahkan insya Allah. Oke, sekarang kita lihat weekly-nya, we start OMED. Mudah-mudahan ada. Aduh, tidak ada. Maaf ya Bapak Ibu, nanti habis ini saya revisi, saya mudah-mudahan bisa dibikinnya weekly-nya.
Oke, sekarang kita ganti. Tadi hari ini kan pusat rotasi adalah komposite, sekarang kita ganti dengan sektor kesehatannya, pusat rotasinya. Dengan perintahnya adalah star S, sektor nomor 5. Kesehatan kan nomor 5 ya? Coba lihat nih, nomor berapa nih? Ya, oke, ini ada nomor 5. Star S5, pusat rotasinya sekarang berganti menjadi nomor kesehatan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sih pergerakan relatif kalau pusat rotasinya kita ganti. Ya, ini dia, besarin dulu. Oke. Nah, ini sekarang pusat rotasinya sudah menjadi kesehatan. Ya. Kita lihat, Mika terjadi pergerakan menguat. Jadi kalau saya pilih Omed, bisa jadi besok yang naiknya adalah Mika ya, karena gitu bisa karena saya tidak tahu, nggak punya juga, Mika nggak punya, Omed juga nggak punya. Nanti mungkin saya akan lakukan analisis sendiri. Omed berada di zona panik, baru bergerak. Kalau lihat pergerakan relatifnya Mika ya, harusnya yang kita lihat karena dia sangat terjadi akselerasi. Nanti kita lihat rotasi bintang Mikanya. Sekarang kita dia sudah PBV ROE sektor nomor 5. Kita mau lihat karena dua-duanya ini kan sektor nomor 5 nih ya, kesehatan Mika dan Omed. Sekarang kita lihatlah bagaimana. Ini adalah perbandingan PBV dengan ROE-nya. Mika, Omed di mana Omed? Omed tidak ada. Oh, Omed di sini ya. Omednya di sini. Oke. Omed artinya adalah ROE-nya di bawah rata-rata, rata-rata ROE-nya di 13,62, PBV-nya masih di bawah rata-rata. Kalau Mika sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan lihat VPA. Volatilitas Bapak Ibu sendirilah ya, VPA weekly lah, weekly dari Omed. Karena dia kan kalau nggak salah masih baru-baru IPO berapa tahun ya. Kalau monthly mungkin nggak banyak datanya. Kita lihat volume price untuk Omed. Kalau Mika dulu pas saya kuliah di SBM ITB, corporate finance-nya saya ngerjain Mika. Gitu. Tugasnya saya ngerjain Mika, ngerjain Dupont lah segala macam ya. Walaupun saya geofisika, tapi kuliah juga. Jadi Omed setelah IPO dia turun dalam. Nah di sini saya buy on weakness Bapak Ibu ya. Karena di sini kelihatannya fase akumulasi baru dia naik ke atas. Sekarang dia bergerak, ini weekly-nya dia cucuk bawah. Ini adalah posisi stop loss untuk weekly. Nah, ini stop loss hunter ya kalau kita lihat. Dia mau indicate strength, volumenya masih low, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, memang volumenya begitu mau bagaimana. Tapi yang pasti dia coba cucuk bawah. Kita nggak tahu nih seperti apa cucuk bawahnya. Sekarang kita lihat dulu VPA daily-nya, VPA Omed. Masalahnya kalau saya lihat nih volumenya juga tidak oke nih Bapak Ibu. Pergerakan candlenya juga volatile ya. Ya di sini satu kali ini ada semacam spring ya. Ya, spring lalu dia naik Bapak Ibu. Di sini ada alert ini. Lalu saya dapat ketika dia atau saya lupa dapatnya di sini atau di sini ada alert. Kalau nggak salah baru di sini dapat naik ke atas, saya dapat lagi, saya jualnya di sini kalau nggak salah ya. Pokoknya saya lumayan lah di atas 200 saya jualan itu Bapak Ibu ya. Pokoknya di atas 200 sekarang sudah tidak punya sama sekali. Oke. Oke, kemarin dia sudah the best time for buying. Kalau lihat ini ya, bentuk pattern-nya. Oke. Apapun itu kita akan coba mendekatkan ke teori ya. Ini adalah selling climax, authorization secondary test, dia naik ke atas. Sekarang langsung kita nggak kelihatan fase akumulasinya besar ya, tapi distribusinya kecil-kecil lalu dia sangat bergerak volatile, sejak itu mulai ada peningkatan volume ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak terjadi volume. Kita nggak tahu, biasanya secara teori kalau sini akumulasinya pendek, maka akumulasinya akan dilanjutkan dengan bahasanya disebut dengan reakumulasi. Biasanya karena akumulasinya pendek. Tapi kalau akumulasinya sampai 2 tahun biasanya tidak ada istilah reakumulasi, dia langsung aja naik ke atas. Kan pendek. Nah, kalau lihat di daily ini orang sudah kena stop loss di sini ya, tapi dia cucuk ke bawah berarti mainnya nanti di weekly nih. Oke, hari ini ada alert ya, dia turun, boom, naik ya Bapak Ibu. Jadi
dia katakan sinyalnya strength in returning after downtrend. Jadi ada downtrend, kelihatannya returning, volumenya besar, ini ledakan volumenya, volumenya hilang, bam, ya ini ledakan volume. Dan BDT-nya ada sinyal akumulasi. High volume up bar closing and the high indicated strength. Dia jelas ini ada indikasi penguatan yang sangat signifikan. Demo indicate strength. 2 bar reversal. Ini adalah seperti bullish engulfing ya, tapi divalidasi oleh volume. Itu bedanya volume price analysis dengan price action. Kalau price action dia tidak peduli dengan volume, tapi kalau kita VPA, volume price analysis butuh volume sebagai validasi. Ketika ini disebut bullish engulfing, kita diyakinkan oleh volumenya juga besar. Oke, sinyal trennya belum, tapi saya sarankan mainnya di weekly. Melihat patternnya ini volatilitas ekor atasnya tinggi, volatil ke bawah, ekor bawahnya tinggi, kita mainnya di weekly. Di weekly-nya dia sudah semacam spring ya, semacam salah satu tipe spring di reakumulasi. Kita lihat evol OMED. Ya, sepertinya kita akan mau nggak mau stop loss-nya di bawah sini ya Bapak Ibu, yang low paling bawah ini ya. Ya, mau nggak mau di situ. Itu adalah swing loss saat ini. Lalu kita lihat dengan VBP weekly OMED. Begitu urutannya Bapak Ibu. VBP weekly, VBP daily, VPA weekly, VPA daily, evol untuk melihat stop loss, VBP weekly. Nah, sekarang dia Bapak Ibu, kita ngelihat di sini ada setelah IPO dia meng-create supply zone. Oke, setelah di IPO dia naik, supply-nya sangat besar, sampai dia turun ke bawah. Oke, kalau Bapak Ibu punya trading plan-nya bikin di sini nih, targetnya di atas ini, sekitar 270. Oke, karena ini supply, karena ini disebut dengan sell mother candle, sejak candle ini muncul, belum pernah naik lagi, biasanya itu akan dites, itu bisa exit kita di situ. Sekarang dia turun, kita nggak tahu ini mungkin double maru, di sini ada demand, maka dia tertawan ini yang candle body, ini triple maru ya Bapak Ibu. Itu adalah demand zone, dia tes ke bawah, dia naik ke atas. Sekarang dia masuk kembali, disebut dengan zona supply, S2 supply, ini tanda N dan demand ya, supply and demand zone. Karena dia berhenti di tengah-tengah, supply-nya di situ, demand-nya di situ. Tinggal dia bertarung, mudah-mudahan dia minimum break yang panjang inilah. Ya itu, ya break ke atas, tes, mudah-mudahan bentuk tren baru. Karena kan sejak IPO udah turun nih, sudah bottoming nih, sudah demand-nya sudah masuk gitu. VBP OMED, kita lihat daily-nya. Jadi juga nanti di chart yang lainnya Bapak Ibu mainnya lihat strukturnya apa yang terjadi di weekly, tapi untuk eksekusi Bapak Ibu lihatnya di daily lah. Tadi kita belum lihat bagaimana eksekusinya. Nah, ini dia maksudnya Bapak Ibu ya. Ini dia tes. Demand-nya mana? Ini dia. Ini demand-nya ya. Ini dites oleh bawah ini ya. Tong, kena mantul dia ke atas. Jadi kalau tahu dari tahu memperhatikan OMED ya seharusnya di sini ini dipasang buy on weakness ya. Jadi dia turun, mantul. Dapat nih harga murah sekitar segini. Oke, jadi stop loss-nya mau nggak mau di bawah demand zone ini. Ya, di sini, di bawah ini demand zone-nya. Artinya besok kalau dia tes lagi turun, nah mulai ekor-ekor ini kita buy ini nih. Ya. Di sini buy satu lot. Mungkin mulai 200-an ya, Bapak Ibu, mulai 200-an, satu lot, dua lot, tiga lot, nah ke bawah. Gitu. Kalau mau stop loss di sini. Itu karena dia kan siapa tahu dia sudah bottoming seperti dulu saya waktu membeli Breeze. Breeze itu dia sempat turun dulu ke 300 sekian sejak IPO baru dia naik. Juga saya sempat profit kemarin waktu di workshop saya ajarkan tentang Archie ya, Archie juga gitu. IPO turun, nah dapat barang di bawah, sekarang dia naik. Sekarang kita akan lihat wave. Saya kasih chart daily, Bapak Ibu lakukan sendiri untuk chart weekly-nya ya. Tambah aja wave W gitu. Karena kalau saya tambahin semua nanti waktunya nggak cukup. Masih down wave dia. Kalau ini naik berubah ke atas mungkin dia bisa berubah. Masih down wave ya Bapak Ibu. Wave-nya belum berubah. Belum berubah. Wave-nya belum berubah. Karena dia malah membentuk new low di sini. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan DOM.
Saya nggak tahu asingnya gimana, Omed. Mungkin nggak terlalu dominan ya di sini. Aduh, tidak ada lagi. Ya, ini saham-saham yang anta beranta baru masuk Kompas 100, kadang-kadang dia tidak masuk, dianggap tidak masuk Kompas 100 ya. Oke deh, nanti saya cek kembali nih, harus ditambahkan ke DOM. Sekarang kita akan lihat PIF Omed. Kadang-kadang saya kalau update perubahan Kompas 100 itu paling ribet itu, ngeluarin sama masukin, karena kalau untuk yang saya bikin pakai Python itu dia update-nya harus satu-satu. Lihat asing, asing tidak terlalu berkorelasi dan tidak signifikan lah Bapak Ibu. Lihat ini kecil-kecil saja, dia cuma 1 miliar hari ini netnya ya. Ini karena juga besar, sebelum-sebelumnya kecil sekali. Dan dalam 100 hari asingnya keluar terus. Ya. Nanti kalau sekali-sekali dicek ada belinya barulah. Sekarang kita lihat tren Omed. Gak usah, mungkin asingnya tidak terlalu berminat dengan Omed terkait dengan kapitalisasi juga. Berapa cap-nya? Market cap-nya hanya 5,6 miliar kok, kecil lah ya. Kalau dari valuasi dia mengatakan saat ini under value. 326 targetnya dia, kalau fair value-nya 326. Kalau percaya ya Bapak Ibu, kalau asumsi utang 10 year government bond-nya ini nggak tahu udah ada atau belum. Betanya 0,67, ya, minus ya Bapak Ibu, berlawanan dengan komposit. Saat komposit naik dia turun nih. Oke. Oh, ini supply bikin demand dia. Nanti kalau ke atas mungkin tertahan di 224, 220, 215 nih mungkin akan aja zona-zona resisten. Kalau udah turun lagi Bapak Ibu beli nih di bawah nih 195, ke bawah nih beli nih sampai 187 itu bisa beli. Sekarang kita akan nggak Abdul kalau saya belum sebut stop loss ya Bapak Ibu. Mana tadi VPA? Stop loss kita di mana? Stop loss kita di pakai low-nya aja lah, 185 kurang 2 tick. Stop loss ini kan low ya. Berarti low-nya 185 kurang tick, berarti stop loss sama dengan di 183. Oke, saya sudah ingatkan wajib pasang stop loss. Jadi sampai 185 kita bisa buy on weakness kalau berminat di Omed. Kalaupun juga berminat di Mika, cara urutan analisanya sama. Kita lihat PWS Omed. Mika tetap kita bahas, tapi dengan chart yang tidak sebanyak Omed inilah. Tapi sama. Kalau lihat pattern-nya justru akumulasi. Sayang dia tidak close ya Bapak Ibu. Kalau dia close di bawah ini adalah distribusi, ini marking down. Ya dia masih ada support yang menahan, masih ada supply yang menahan, di atasnya juga masih ada supply. Dia harus break ini close di atasnya atau break ini close di bawahnya gitu. Volumenya sangat very high, sangat besar, spreadnya juga volatilitasnya tinggi, tapi dia belum tampak ada akumulasi, zone-nya flat ya Bapak Ibu, tapi candle-nya kuat ini. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk pembahasan tentang Omed. Kita akan lanjut dengan saham alert berikutnya yaitu Mika. Kita cek alert Mika. Ini analisa singkat untuk Mika, tidak semua chart saya lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Mika juga fresh, dia terakhir tanggal 18 bulan 7, sekarang tanggal 10 bulan 1. Kita lihat dengan Speedo Mika, apakah dia juga kemarin extreme fear? Oke, berbeda ya dengan Omed, bahwa Mika ini rumah sakit mitra keluarga ini dia sekarang berada di grid. Artinya bisa jadi kemarin netral, sekarang grid, atau grid demand-nya bertambah. Nanti kalau udah sampai dia pindah ke extreme grid ya Bapak Ibu, itu kita hati-hati bisa profit taking sebagian. Saat ini kalau kita baca apa arti grid, artinya saat ini dipotret, dicitrakan atau ditangkap kondisi demand-nya lebih besar daripada supply. Itu arti dari speedometer saham Mika berada di zona grid. Demand-nya lebih besar. Kalau tiba-tiba demand terlalu greedy, dia akan naik ke extreme grid. Oke, sekarang kita lanjut dengan Star Mika. Bisa jadi Mika lebih bagus daripada Omed. Nanti tinggal Bapak Ibu lanjutkan aja.
saya yang melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan sendiri dengan practice make profit. Seperti tadi ya kita sudah singgung sedikit Mika ini jatuh dalam, tanggalnya sudah benar, lalu dia kembali menguat, ya. Jadi memang sejak kemarin sudah ada indikasi dia akan berbelok ini Bapak Ibu. Sekarang dikonfirmasi, memang masih berada di zona panic, tapi kalau dia menguat terus, maka dia disebut dengan sehabis panic terbitlah hope, mudah-mudahan masuk ke hope, lalu ke greed. Kalau udah sampai sini baru kita bisa exit, kalau siklusnya sempurna ya. Oke, sekarang kita lanjut weekly-nya. Kita lihat Wistar Mika ya, bonus lah tadi karena weekly star rotation untuk Omet tidak ada, kita masukkan ke dalam Mika ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Untuk Mika, relatif terhadap composite, datanya adalah weekly, terlihat di sini Mikanya masih bergerak di zona panik. Masih belum kelihatannya, kita tunggu hari Jumat. Jadi daily-nya yang mulai duluan ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan VPA weekly Mika. Perlu lihat Mikanya juga. Jangan-jangan memang dia downtrend nih. Oh, nggak kemana-mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Dia volatile sekali ini untuk daily-nya, weekly-nya. Ini main cepat ini, beli 1 hari 2 hari jual, beli lagi, jual lagi. Aduh, lihat ini. Naik-naik turun, nggak kemana-mana. Volumenya juga rata-rata segitu aja ini, seperti sengaja dijaga ya. Saya lihat monthly-nya lah. VPA monthly Mika. Pantasan rotasi bintangnya nggak kemana-mana juga. Walaupun weekly-nya belum ya. Weekly ini belum sempurna karena masih hari Rabu. Volumenya untuk weekly-nya juga bisa jadi hari Jumat kalau masuk terus bisa menguat ya, bisa jadi. Oke, lihat monthly. Ya, jadi memegang saham Mika ini memang sudah berapa tahun itu kalau dari saya kuliah kemarin 2019 ya naiknya nggak terlalu tinggi-tinggi juga ya karena dia nge-swing ya. Jadi memang nge-swing pelan, naik slow, memang rumah sakit polanya banyak. Tapi pas pandemik juga tidak signifikan dia, itu masalahnya. Pandemik begitu naik ya gitu lagi ya. Kirain dia sempat melesat tinggi, setinggi-tinggi langit, ya tapi nggak juga ya. Siklusnya nggak kelihatan. Siklusnya malah pendek ini. Oke, sekarang kita lihat VPA Mika untuk daily. Itu saya tidak suka metode Mika ini. Tapi dulu karena tugas corporate finance sebagai fundamentalis menganalisa ROE, menganalisa prospek return dan WACC, ya udahlah. Ya dia nggak kemana-mana ya. Ini ada sesuatu yang terjadi, nggak tahu mengapa bisa begini. Kalau benar chartnya ya, dia memang ditekan ke bawah. Tapi setelah itu nggak naik juga ke atas. Volumenya rata-rata itu jadi masalah. Di sini sebelum terjadi bearish, dia sudah terjadi indikasi dulu, volumenya merah dan membesar. Lalu dia turun ke bawah. Sekarang mulai ada volume up. Dia recover. Kalau model begini Bapak Ibu, alertnya adalah tipikal recover. Dia akan tekan, dia coba recover. Bisa jadi karena yang nyangkut ini masuk, nanti dia turun membentuk nilo lagi. Tidak lebih bagus dari Omet, sama-sama tidak bagus dua-duanya. Kalau saya belum tentu saya akan masuk ke sektor kesehatan kalau begini chartnya, mungkin saham yang lain lah ya. Oke, tapi cara analisanya seperti itu. Tidak semua saham yang harus kita analisa harus kita beli. Kadang-kadang kita bisa diselamatkan oleh menganalisa saham yang seperti ini. Tapi bisa juga orang, Pak, saya masih bisa profit. Kenapa? Mainnya beda style mungkin dengan Pak Roy katanya. Mungkin saya swing-nya adalah 2-3 hari gitu. Kalau saya sendiri style saya ya sebagai trader VPS saya nge-swing. Swing-nya itu umumnya paling 6 sampai setahun itu biasa saya ada perombakan gitu. Tapi kalau mereka ini mungkin nge-swing-nya mungkin seminggu sudah lepas barang, seminggu sudah akumulasi barang, nge-swing juga kan. Tergantung style masing-masing lah gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu aja untuk after market close untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah ucap, terkesilau lidah, atau yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang saya ini, maksud saya ngeblank lah ya, karena kalau sambil ngomong sambil analisa gini bisa kesilau lidah. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di after market close atau analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.